Halo Tribuners, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan yang jelas masih patuhi protokol kesehatan. Kita kalau keluar kenakan masker dan sering cuci tangan kalau kita beraktivitas di luar. Lalu yang penting juga jaga jarak kalau kita beraktivitas dengan beberapa rekan ataupun klien ya. Ya, saya Diki Fadiar Juhud hadir ke ruang Anda, tidak sendirian, ada Tarsius Utamunayo. Oke. Oke. Cus dulu. Ya. ya. Oke, kita di ngobrol Persib Bandung Persib Day. Persib Day. Persib Ya. Day. Tapi sebelum ke sana, bentar sih ya. Ya. Ada berita duka dulu. Tidak apa, kita ini kan Bung Tarsi kampung halamannya di Flores. Ya, kita berduka semuanya, turut berduka cita dengan saudara-saudara kita yang tengah ini ya, kena musibah di sana ya. Ada cerita sedikit, saudara, gimana, Bung Tarsi? Ya, yang terkena bencana itu di Flores bagian timur itu Flores Timur. Selain Flores Timur itu Flores Timur itu punya beberapa juga pulau di sana ya. Ada Nara juga, dan pulau itu yang terkena banjir bandang. Ratusan orang meninggal, puluhan masih hilang. Ribuan mengungsi gitu, tapi bantuan ke sana katanya kalau saya baca yang dari Menteri Sosial Ibu Risma harus jalan kaki untuk memberikan pertolongan, bantuan itu gitu. Karena memang akses sudah rusak di sana gitu. Ya, memang sudah rusak dan memang transportasinya ya nggak semaju di kota-kota besar lah. Ya, ini pernah terjadi hal serupa tahun berapa ya? Hampir sama sih, tapi bukan banjir bandang dulu. Memang tepatnya di Momere dan juga di bagian itu juga pernah tsunami. Ya, tsunami tahun 1992. Oh iya, ya. Itulah Tribuners, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana diberi kekuatan dan kesabaran ya, dan yang hilang segera bisa bisa oleh tim tentunya tim SAR juga mudah-mudahan diberi kemudahan untuk bisa menemukan saudara-saudara kita yang hilang ya. Betul sekali. Oke, kita langsung masuk ke tema acara kita. Ngoper lagi ya. Ya. Jadi gimana ya perasaan senang juga. Persib Day. Ya, Persib sudah jelas berhadapan dengan Persebaya dan di sana ada skuadnya Aji Santoso. Betul. Yang dia gemarnya anak-anak muda semua ya yang diturunkan itu. Nah ini sedikit gimana Bung Tarsi, catatan Bung Tarsi sebelum laga dimulai, ini kita preview dulu langsung bedah-bedah di sini. Betul, memang Persebaya ini mayoritas pemain muda, bahkan kalau kita lihat dari catatan Transfermarkt itu rata-rata usia pemainnya itu 23,8 tahun, artinya belum 24 tahun. Ya. Nah, ada hanya beberapa senior yang 30 tahun itu Samsul Arif dan kalau saya tidak salah itu satu lagi strikernya nyontek dulu nih. Ya orang sensus kan harus harus pas. Dia sering main. Aduh ini kan hilang. Sambil nunggu. Nah itulah pokoknya dia. Ini Irwan. Nah Irwan salah satu yang sudah 33 tahun, selain itu di bawah 30 tahun. Nah ini Irwan ya. Yang mungkin dari Coach Robert apa yang akan disajikan untuk bisa menekuk tim Persebaya ini, apa nih kira-kira strategi yang jitu yang nanti akan Om Robert, Abah Robert. Iya. Ya, artinya kalau saya lihat memang Persebaya punya pemain cepat. Selain itu juga ada semangat mudanya terutama ya. Kalau saya lihat catatannya, meskipun pemain ini masih muda, tapi mereka mampu bersaing, bahkan menang lawan Madura United yang banyak bintang di sana. Pelatihnya juga pelatih lebih senior dari Aji Santoso, Rahmat Darmawan, dan mereka bisa menang 2-1. Kemudian mereka menang juga lawan Persik Kediri. Lalu kemarin nyaris sebetulnya sama PSSS bisa menyamakan kedudukan gitu ya kemarin itu. Imbang. Iya. Nyaris gitu. Sebenarnya lawan lawan PSS Sleman yang juga bertabur bintang menurut saya. Di sana ada Irfan Bahdim, ada Kim Kurniawan, ada Irfan Jaya yang juga mantan Persebaya. Ada Fabiano juga.
Fabiano ya, Pak Gilberto ya. Di sana juga saya melihat memang permainan Persebaya memang anak-anak mudanya sangat ngotot gitu permainannya. Bahkan Marcelino kalau yang di catatan Transfer 16 tahun, baru 16 tahun. Tapi dia melepaskan satu tembakan yang nyaris membobol gawang. Kalau kipernya nggak sigap waktu itu, Eka Rizky-nya itu bisa. Gol indah itu menurut saya karena itu kan di tepi lalu kena mistar. Nah ini nanti Robert mungkin harus lebih, karena kan mereka muda ya, semangat muda itu lebih apa namanya? Akhirnya kalau saya lihat juga memang agak kalau lihat dari pertandingan bisa akan seperti Bali United pertarungannya, karena waktu itu juga waktu Bali lawan Persib itu banyak kartu. Banyak kartu itu ada 9 kartu kuning. Kemarin PSS sama Persebaya juga itu ada 10 kartu kuning dan Persebaya kebagian 6. Iya, berarti. Nah, artinya itu selain mental juga kan mengandalkan fisik. Ya kan akan terjadi ada pertarungan fisik ya, karena pemain muda ini masih fisiknya ya masih kuat lah, gitu. Jatuh langsung berdiri, kalau ini kan jatuh gini dulu, guling-guling dulu. Jadi agak juga. Tapi saya pikir ini bisa menjadi celah juga untuk Persib karena kalau bermain taktis ya bermain taktis bisa secepatnya memindahkan bola sebelum lawan ada press gitu, dan itu Persib punya pemain seperti itu, ada Febri juga di sana, ada Beckham Putra, Pasatno juga bagus menurut saya kalau itu. Kalau Estevalian ada. Kalau saya kemudian di posisi back, Persebaya kan nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya pemain luar, pemain asing. Kalau backnya kayaknya kalah tinggi sama Vander Luis lah. Jadi bisa ini ya. Bisa dipakai juga untuk kita kalau ya terutama dari bola-bola mati gitu. Itu bisa dimanfaatkan kalau memang kesulitan mencetak gol dari waktu lawan Bali United dari bola permainan, itu bisa juga dari bola-bola mati. Wah, ini contekannya kayaknya denger nih sama Robert nih. Kita udah punya duluan. Oh gitu ya? Atau nyontek duluan? Enggak juga. Nah, terus itu ya, seperti itu. Nah, kalau mengetahui kalau pemuda ya masih muda gitu ya, Persebaya ini untuk ngadepin Persib, mereka pakai strateginya mungkin yang kebayang Aji Santoso punya trik apa nih kayaknya? Iya, saya pikir mereka akan tampil sama seperti waktu melawan Sleman. Mereka punya kecepatan, tipe-tipe petarung sebenarnya. Bahkan kiri kanannya jalan ya? Kiri kanannya jalan. Di situ ada Supriyadi itu masih pemain timnas U19. Iya, dia tuh yang nggak ada ini, nggak ada. Tapi dia bagus. Nggak ada capeknya kelihatannya. Iya dari. Juga di sana ada Octavianus, tetapi kemarin memang dia ditarik karena sempat cedera. Saya tidak tahu apakah itu cederanya parah, tetapi kalau dia bisa main juga nanti lawan Persib itu juga salah satu pemain cepat yang dimiliki oleh Persebaya. Tapi kayaknya mungkin ya cedera dikit lah gitu ya, untuk biar tidak terlalu parah, makanya untuk Persib nanti dimainin biar bisa dimainin nanti. Ya bisa jadi, bisa jadi itu winger cepat juga sana. Ya. Antisipasi ya. Iya, kemudian jangan lupa kan ada juga Samsul Arif. Nah dia tuh. Sang mantan itu ya? Iya, memang Samsul Arif pemain paling senior ya, pemain paling tua maksudnya. Senior lah gitu. Kasihan dia. Senior ya, pemain paling senior di bawah Aji ya. Tapi dia licin ya, licin. Iya, licin. Dan dia punya catatan bagus sebenarnya lawan Persib. Saya hanya mencatat ketika setelah dia keluar dari Persib tahun 2016 di Persib di ISC, kemudian balik kembali ke Persela Lamongan. Nah di Persela Lamongan dia 2 kali membobol gawang Persib. Waktu tandang kandang di Liga 1 2017. Kemudian dia pindah ke Barito. Nah ke Barito dia mencetak 2 gol juga ke gawang Persib. Itu dalam satu pertandingan. Tega gitu ya, tega ya? Ya? Tega gitu. Ya itu. Tega dia. Profesional. Profesional. Akhirnya sejak kalau di rata-rata sih tiap tahun berarti dia cetak 1 gol gak sih kalau rata-rata karena udah 4 ya. Jadi udah biasa gitu kayak. Sudah biasa. Udah kebal biasa. Dan kemudian dia
musim ini juga bukan musim ini, di turnamen dia sudah mencetak 2 gol. Artinya ketajaman masih ada, dan dia ada di tangan Aji Santoso, pelatih yang membuat dia banyak mencetak gol selama di Persela. Waktu itu Aji Santoso melatih Persela tahun 2017. Sekarang kerjasama lagi. Dan jadi dia pasti paham. tahu cara memaksimalkan potensinya. Jadi jangan-jangan jadi senjata rahasia juga tuh. Betul ya. Kemarin dia tidak dimainkan. Saya berpikir memang dia disimpan. Meskipun waktu itu memang katanya sempat cedera Persela. Tapi saya pikir dia memang sengaja disimpan. Nah juga Aji Santoso sebenarnya banyak menyimpan pemain ketika lawan Persela PSS Sleman. Trio back yang dia mainkan itu diistirahatkan, memang ada di sana ada Adi Setiawan, kemudian Rahmat Terianto kapten yang masih anaknya Sugianto kalau tidak salah ya. Kemudian ada Rizky Ridho. Memang Adi Setiawan sempat main lawan PSS tapi hanya 20 menit terakhir. Ya. Rizky juga ya? Ya, Rizky betul. Kalau saya nggak salah dia nggak dimainkan. Nah, kemudian Satria Tama, kiper utamanya itu tidak dimainkan juga waktu lawan PSS. Akhirnya memang udah disiapkan. Ya, akhirnya kalau ada 2 catatan menurut saya di sini jadinya. Pertama, dia menyimpan banyak tenaga untuk lawan Persib. Kedua, ternyata cadangannya itu menjanjikan juga. Cadangan yang pemain muda yang itu kan cadangan juga menjanjikan untuk kayak seperti yang saya bilang tadi, Marcelino pemain 16 tahun tetapi sangat menjanjikan untuk untuk bisa saja merusak Persib ya. Ya, apalagi mentalnya lumayan itu kalau saya lihat. Karena mungkin ya sering ini juga dimainkan meskipun tidak terlalu lama waktu yang mainnya ya. Artinya nothing tulus lah kalau saya lihat Persebaya. Udahlah karena anak-anak muda ya mungkin Aji Santoso nggak terlalu mengharapkan banyak ya selain mereka harus bermain dengan sesuai strategi dia kan. Ini kalau pemain kunci kira-kira untuk laga nanti Persebaya, untuk di Persib siapa kira-kira nih? Pemain kunci saya melihat ada perkembangan dari Wonder Luis dalam 3 pertandingan 3 pertandingan diikuti lawan Bali United, kemudian lawan Persita, lalu lawan pertama waktu lawan Bali United dia hanya ikut terlibat dalam proses gol. Dia bola itu berawal dari dia, kemudian dari Kusnandar ikut repot lah gitu. Iya, ikut melibatkan lawan. Dari Kusnandar yang meneruskan umpan itu untuk gol persekutuan waktu itu. Kemudian di laga lawan Persita dia berkembang memberi 2 assist. Kemudian dengan tenangnya gitu ya. Lawan Persiraja dia mencetak gol. Jadi kayaknya bertahap gitu ya. Bertahap peningkatannya. Dan itu bagus menurut saya dan itu menjanjikan. Kemudian juga pemain-pemain seperti Beckham. Beckham juga kebetulan dia akan melawan banyak temannya di situ. Kayak Irianto itu timnas U19 juga. Ada Irianto, ada Supriyadi tadi. Jadi udah hafal lah intinya ya jadi gaya permainannya. Dia cukup lah untuk kalaupun dia hafal, selain hafal permainan dia juga akan ada motivasi lebih tidak mau kalah dengan teman-temannya betul, yang itu sama-sama timnas ya. Nah kalau dari Persebaya ada pemain kunci kira-kira? Pemain kunci Persebaya sih saya pikir ada ya. Tadi selain Samsul Arif juga ada Bawo, dia juga diambil dari Madura, tapi dia juga bagus di depan. Kemudian Supriyadi, termasuk Supriyadi itu sangat licin menurut saya. Ini pokoknya berapa kali permainan kan dia tidak bisa. Dia sangat merepotkan dan selalu merepotkan barisan belakang lawannya. Dan itu juga kalau dari sisi kiri dia akan kalau misalnya di Bayu Fikri tampil, itu ketemu temannya sendiri tuh, sesama timnas. Itu kan seru juga. Kayaknya bener deh, Bayu Fikri kayaknya dimainin biar bisa ngadang itu si Supriyadi itu ya. Iya kan, udah sama-sama timnas lah, sama-sama latihan pasti tahu sedikit-sedikit celahnya, cari mengunci pemain. Ini sekarang kita udah pada ujung acara ini. Udah ujung lagi nih. Udah ujung, ini udah di ujung. Skor menurut bentar sini, skor. Saya selalu sulit untuk menebak skor ya.
Ya kan di sini harus ada ini ada apa namanya harus keluar gitu. Iya, ya. Oke, skor saya pikir ini intinya ini akan menjadi pertandingan yang seru. Selain pertandingan seru juga pertandingan yang ketat, meskipun dalam 5 pertandingan terakhir Persib unggul, tetapi ini kan sudah beda pelatih, sudah beda permainan, dan beda apa ya, beda momen gitu lah. Kalau ini kan lupa aku kan ini kalau begitu udah kalah udah nggak bisa main lagi Ya, kan? betul. Wah ini dia makanya berarti mati-matian benar dua-duanya ya. Mati-matian. Nah, ini menarik juga sebenarnya sih. Aha. Saya pikir Persib benar-benar akan Robert sedikit mengubah apa ya? Ubah pikiran lah sebenarnya. Waktu di awal pertandingan memang sih pernyataannya masih sama, tapi saya pikir maknanya udah beda. Dia bilang turnamen itu kami pakai untuk memberikan kesenangan bagi pemain. Nah, kan? iya, karena udah lama nggak main. Dia sempat setahun, protes tuh. Kenapa semifinal dibikin 2 leg? Gitu. Ya. Sekarang pernyataannya beda. Masih sama. Apa tuh? Ini untuk memberikan kesenangan kepada pemain. Tetapi kalau kami akan terus sampai final, berarti kami ada 3 pertandingan tersisa untuk memaksimalkan pemain. Ini udah pikir juara. Nah itu ya. Pernyataannya masih sama, tapi udah beda. Bagus tapi dia ini ya apa bicaranya jadi orang wah ini ada sesuatu lagi. Ya, saya nggak tahu apa yang bikin dia beda pernyataan. Iya. Nah, tapi dengan pernyataan itu saya melihat dia akan mencari kemenangan pastilah ya. Ya. Pasti. Tapi karena Persebaya juga bukan tim yang meskipun rata-rata pemain muda, tapi juga tidak akan mudah dikalahkan. Kalau saya lihat catatan Persebaya, mereka hanya selalu kebobolan 1 gol. Ya. Sama seperti Persib sebenarnya, selalu kebobolan 1 gol gitu. Dan ini akan menjadi persaingan pertandingan sangat ketat, dan skornya mungkin tipis juga sih. Tipis ya? Tipis-tipis aja lah. Berapa nih? Ya mungkin selisih 2 gitu. Menurut saya paling tinggi selisih 2, kecuali akan ada kartu merah karena kalau ada kartu merah beda cerita ini karena tensinya akan tinggi nih. Saya lihat juga pemain Persebaya juga meskipun muda, mereka tidak akan mau kalah dengan yang lebih senior. Mereka mau menunjukkan kami pantas di turnamen ini, pantas juga di Liga ya. Kalau terjadi hujan kartu repot urusan. Ya, oke demikianlah Tribuners ngobrol Persib Bandung yang makin hot karena kita preview Persib lawan Persebaya, dan semoga apa yang kita harapkan semuanya bisa terwujud ya, terutama kemenangan lah bagi Persebaya. Berharap mungkin Persebaya yang menang, Persib karena kita di Persib di sini. Tapi sebenarnya ini laga 2 sahabat sebenarnya. Nah, ini musuh bebuyutan musuh bebuyutan karena apa? Laga klasik. Bukan musuh sebenarnya. Iya, apa ya? Itu kan temenan. Bobotoh. Iya, Bobotoh sama ini. Oke. Protokol kesehatan tetap dipatuhi, Tribuners. Kemanapun Anda beraktivitas tetap mengenakan masker dan juga selalu cuci tangan yang bersih. Lalu jaga jarak bila kita beraktivitas dengan beberapa teman ataupun rekan seperti kita ini. Saya Diki Fadiar Juhud, juga saya Tarsius Sutomonayo. Pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.